Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syilfa Salsabila Azara dengan NIM A1E1230025, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi angkatan 2023. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video hasil dari book report yang telah saya lakukan bersama klien saya yang berinisial NS, orang tua NS, dan guru di sekolah NS. Nah, di sini juga saya sudah membuat hasil laporan trajektori lapangan yang telah saya lakukan dengan klien saya. Nah, setelah saya melakukan wawancara, didapatlah hasil dugaan kesulitan belajar yang dialami si anak. Nah, adapun dugaan kesulitan belajar si anak, yaitu anak mengalami kesulitan memahami bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga si anak tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau orang tuanya. Dugaan utama adalah gangguan pada area bahasa reseptif atau kemampuan memahami dan bahasa ekspresif atau kemampuan menyampaikan. Nah, adapun penanganan yang telah dilakukan, yang pertama yaitu ada penanganan yang telah dilakukan oleh orang tua dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan sering mengulang kata-kata sederhana kepada anak. Yang kedua yaitu orang tua juga menggunakan buku cerita bergambar untuk membantu anak menghubungkan kata dengan visualnya. Kemudian penanganan yang telah dilakukan oleh guru klien di sekolah yang pertama yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran visual seperti gambar, video, atau alat bantu lainnya di kelas. Kemudian memberikan instruksi dalam bentuk sederhana dan jelas disertai oleh contoh langsung. Kemudian adapun penanganan yang telah dilakukan oleh keluarga dan saudara yang pertama yaitu melibatkan anak dalam percakapan sehari-hari dengan kosakata sederhana. Yang kedua yaitu mendorong anak untuk mencoba berbicara meskipun terbata-bata. Yang ketiga yaitu memberikan dorongan dan pujian untuk membangun rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi. Nah, kemudian yaitu ada mengenai perkembangan atau developmental learning disability. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, data menunjukkan bahwasannya si anak mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi verbal yang mempengaruhi kemampuannya dalam berinteraksi dengan guru, keluarga, dan temannya. Nah, adapun kemudian berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan orang tua juga, anak sering terlihat frustasi saat tidak memahami arahan sederhana yang diberikan. Serta saudara dan teman anak menyebutkan bahwasannya anak lebih sering diam dalam situasi sosial. Kemudian adapun academic learning disability. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap gurunya, menunjukkan bahwasanya si anak kesulitan memahami pertanyaan yang diajukan oleh guru, bahkan pada instruksi yang sederhana. Nah, gurunya juga mengatakan bahwasanya anak tidak mampu menjawab soal lisan meskipun sering mengerti soal yang berbasis gambar, sehingga si anak membutuhkan pendekatan multisensori dalam pembelajaran agar lebih mudah memahami materi. Adapun yaitu identifikasi kesulitan belajar ditinjau dalam diri si anak. Nah, dalam hal ini saya telah melakukan wawancara yang pertama yaitu disajikan suatu soal yang pertama yaitu apakah kesulitan belajar tersebut akibat tidak berfungsinya otak? Nah, jawabannya yaitu tidak ditemukan indikasi kerusakan otak, namun pada kemungkinan gangguan spesifik pada area bahasa dalam perkembangan otak anak. Nah, kemudian soal yang kedua itu apakah gangguan belajar pada tingkat persepsi awal, tingkat managerial, tingkat simbiolisasi, atau tingkat konseptual? Jawabnya yaitu gangguan berada pada tingkat persepsi awal dan simbolisasi. Anak kesulitan memproses informasi lisan dan menerjemahkannya menjadi respon yang sesuai.
Kemudian yaitu apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau nonverbal? Yaitu jawabannya kesulitan belajar bersifat verbal, terutama dalam bahasa reseptif dan ekspresif si anak. Selanjutnya yaitu apakah ada gangguan pada fungsi auditory, visual, atau psikomotorik ataupun gangguan modalitas indrawi. Jawabnya tidak ada gangguan pada pendengaran atau penglihatan. Namun, ada sedikit keterbatasan dalam modalitas psikomotorik verbal seperti pelafalan yang kurang jelas. Kemudian yaitu jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan kuat? Nah, menurut wawancara yang setelah saya lakukan, dugaan kuat adalah gangguan spesifik language impairment atau SLI atau gangguan bahasa reseptif ekspresif. Selanjutnya, bagaimana tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya sedang karena anak masih mampu memahami sebagian kecil instruksi yang sederhana. Selanjutnya, apakah ada gangguan somatogen atau penyakit kronis yang lain? Nah, jawabannya tidak ditemukan indikasi gangguan somatogen. Selanjutnya, apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian kematakan sekolah yang terlambat atau kurangnya tanggung jawab atau ketergantungan pada orang tua atau infantilisme kekanak-kanakan? Nah, jawabannya yaitu anak menunjukkan ketergantungan tinggi pada orang tua untuk berbicara atas namanya yang dapat mengindikasikan keterlambatan dalam kemandirian sosial. Selanjutnya yaitu apakah ada gangguan psikomotorik? Jawabannya tidak ada gangguan psikomotorik signifikan, tetapi anak sedikit lambat dalam pelafalan kata-kata saja. Selanjutnya, apakah ada gangguan karakteropati atau kemalasan menganggap segala sesuatu mudah atau suka menunda-menunda pekerjaan atau prokrastinasi dan senang bermain-main, pasif, apatis, pelamun, suka membolos, acuh tak acuh, dan lain-lain. Jawabannya, tidak ditemukan indikasi gangguan karakteropati seperti malas atau suka menunda pekerjaan. Selanjutnya yaitu apakah ada kelainan dalam temperamen, mudah atau suka terpengaruh? Jawabannya, si anak cenderung mudah terpengaruh ketika gagal memahami arahan yang menyebabkan anak frustasi dan menarik diri. Selanjutnya, adapun tinjauan dari lingkungan anak. Nah, dalam hal ini telah juga saya lakukan dengan wawancara, didapatkan soal mengenai apakah karena ada pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah atau tidak teratur, tidak disiplin atau sering pindah sekolah. Jawabannya, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, anak tidak menunjukkan masalah disiplin atau seperti sering absen atau masuk sekolah tidak teratur. Anak menghadiri sekolah secara rutin dan mengikuti jadwal belajar yang ditentukan. Orang tua juga menyebutkan bahwasannya anak tidak pernah pindah sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar juga relatif mendukung kegiatan belajar anak sehingga tidak ada faktor eksternal dari masyarakat yang signifikan mempengaruhinya. Jadi, pengaruh masyarakat seperti ketidakteraturan sekolah atau sering pindah sekolah bukan menjadi penyebab utama kesulitan belajar si anak. Kemudian yaitu apakah ada karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak ada norma atau asusila peraturan? Jawabannya, orang tua tampak peduli terhadap perkembangan anak dan berusaha memberikan bimbingan, namun mereka mengakui kesulitan dalam memberikan dukungan yang spesifik untuk masalah bahasa anak karena kurangnya pemahaman tentang metode yang sesuai. Orang tua juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, tetapi mengandalkan guru untuk mendidik secara akademik. Tidak ditemukan pelanggaran norma atau kurangnya pembiasaan moral. Selanjutnya yaitu apakah karena kesehatan alasan mendidik neurotis seperti pendidik yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, ataupun memanjakan orang tuanya memanjakan atau kurang konsisten. Jawabannya, guru di sekolah memberikan tuntutan yang sesuai dengan kapasitas anak, tetapi si anak kesulitan memenuhi karena kendala bahasa. Di rumah, orang tua cenderung memberikan perlakuan melindungi dan tidak konsisten dalam mendisiplinkan anak.
untuk belajar secara mandiri. Orang tua juga mengakui bahwasanya mereka khawatir jika anak terlalu tertekan dengan tuntutan akademik sehingga mereka sering memanjakan anaknya. Nah, selanjutnya, apakah karena faktor instrumental, kurang sarana atau prasarana belajar yang memadai, baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain? Jawabannya, gurunya mengatakan sekolah memiliki fasilitas yang memadai, termasuk buku, alat bantu visual, dan media pembelajaran yang lain. Namun, di rumah memang saran untuk menunjang pembelajaran si anak ini masih terbatas karena anak tidak memiliki banyak akses ke alat bantu interaktif seperti permainan edukatif, berbasis bahasa. Nah, orang tua juga menyebutkan bahwasanya mereka belum menyediakan fasilitas belajar tambahan di rumah karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Sehingga faktor instrumental seperti keterbatasan sarana belajar di rumah berkontribusi pada keterlambatan anak dalam mengembangkan kemampuan bahasanya. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu ada penelaahan masalah. Nah, dalam hal ini dilihat dari 4 sisi, yaitu yang pertama ada kependidikan, yang kedua ada itu psikologis, yang ketiga yaitu kesehatan atau fisik, yang keempat yaitu sosial. Nah, untuk kependidikan dijabarkan soal yang pertama itu bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah. Nah, orang tua dan guru mengatakan anak menunjukkan hasil belajar di bawah rata-rata, terutama dalam pelajaran yang memerlukan pemahaman dan komunikasi verbal seperti bahasa Indonesia dan matematika. Nah, selanjutnya bagaimana sih perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas atau seusianya? Nah, gurunya mengatakan hasil belajar anak lebih rendah dibandingkan rata-rata teman sekelasnya, terutama dalam tugas lisan ataupun diskusi kelompok. Namun, anak cenderung lebih baik dalam tugas visual atau praktik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kaitan hasil belajar saat ini dengan yang pernah dicapai pada saat yang lalu dan juga hubungan kemampuan antara satu bidang studi dengan uh, bidang studi lain. Nah, jawabannya yaitu hasil belajar saat ini mengalami stagnasi dibandingkan periode sebelumnya. Nah, mata pelajaran dengan banyak teks atau konsep abstrak lebih sulit dikuasai klien dibandingkan pelajaran praktis seperti olahraga ataupun seni. Nah, selanjutnya bagaimana sih komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencangkup mata pelajaran inti, kegiatan KO kurikuler dan ekstrakurikuler? Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan si anak? Jawabannya yaitu anak mengikuti kegiatan kurikuler standar tanpa keikutsertaan dalam ekstrakurikuler. Namun, tidak ada indikasi bahwasanya beban kurikulum terlalu berat, hanya saja si anak memerlukan dukungan tambahan dalam mata pelajaran yang berfokus pada bahasa. Selanjutnya, apakah ruang belajar di rumah dan di sekolah memudahkan anak berekspresi secara memadai? Dapat cepat diatur atau diubah sesuai kebutuhan belajar? Jawabnya yaitu di rumah, ruang belajar kurang memadai karena tidak dilengkapi dengan alat bantu belajar seperti buku khusus atau alat visual interaktif. Di sekolah, ruang belajar cukup mendukung, tetapi anak masih enggan untuk berekspresi secara verbal. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Jawabannya, ventilasi di sekolah dan rumah memadai sehingga tidak mempengaruhi fokus belajar si anak. Selanjutnya, apakah tempat belajar berada di lokasi perdagangan, industri, pusat rekreasi, atau di daerah permukiman yang padat? Jawabannya, orang tuanya mengatakan bahwasannya rumah anak berada di daerah permukiman yang tenang dan tidak terlalu padat. Sekolah juga terletak di lokasi yang jauh dari gangguan industri atau perdagangan. Selanjutnya, apakah di sekolah semuanya laki-laki atau sebaliknya sehingga menimbulkan perilaku teritorial atau cenderung ingin mengelompok dan memperlihatkan identitasnya? Jawabannya yaitu kelas memiliki komposisi gender yang seimbang sehingga tidak ada indikasi atau perilaku teritorial yang mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu apakah sarana dan fasilitas belajar cukup?
Nah, unsur ini berkenaan dengan kemantapan proses belajar dan mutu belajar serta kepuasan belajar. Jawabannya fasilitas di sekolah memadai, termasuk akses ke buku, terus alat peraga, dan ruang kelas yang nyaman. Namun, sedangkan di rumah, fasilitas belajar anak itu terbatas pada meja belajar sederhana tanpa alat bantu interaktif. Selanjutnya, apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lainnya bersih atau kondusif? Gurunya menjelaskan bahwasanya sarana pendukung di sekolah seperti hal yang tadi saya sebutkan itu tidak menjadi kendala dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu ada psikologis. Nah, disajikan mengenai soal bagaimana tingkat kecerdasan secara umum. Jawabannya, anak memiliki tingkat kecerdasan rata-rata berdasarkan pengamatan guru dan orang tua. Tes kecerdasan belum dilakukan secara formal, namun anak mampu memahami instruksi sederhana jika diberikan secara visual atau dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kemampuan aktual yang terrealisasi, bakat khusus yang dimiliki, minat yang ada dan yang berkembang. Jawabnya, kemampuan aktual anak terlihat dalam seperti aktivitas seni seperti menggambar dan permainan konstruktif. Anak menunjukkan minat terhadap aktivitas yang tidak memerlukan komunikasi verbal, misalnya bermain puzzle atau mengamati gambar. Namun, kesulitan bahasa menghambat anak mengekspresikan potensi bakat yang dimilikinya. Nah, selanjutnya bagaimana sih perhatian dan konsentrasi dalam belajar pada satu bidang studi atau keseluruhan? Anak memiliki perhatian yang cukup baik dalam tugas-tugas yang melibatkan visual atau gerakan fisik seperti bermain atau olahraga. Namun, konsentrasinya cepat teralihkan saat menghadapi tugas-tugas verbal atau yang membutuhkan interaksi langsung dengan guru ataupun teman. Selanjutnya itu bagaimana motivasi belajar. Motivasi belajar anak rendah dalam tugas yang melibatkan bahasa, terutama karena merasa tidak percaya diri dan sering bingung memahami instruksi. Namun, anak menunjukkan antusiasme dalam aktivitas yang diminatinya seperti seni dan permainan konstruktif. Selanjutnya yaitu bagaimana kondisi atau perasaan emosi dan atau anak dalam memahami diri, konsep diri dan kepercayaan diri dalam proses pembelajaran. Jawabannya, anak sering menunjukkan kecemasan saat dimintai menjawab pertanyaan lisan atau berkomunikasi di depan orang lain. Hal ini berdampak pada kepercayaan diri yang rendah dalam pembelajaran, namun anak tampak nyaman dalam lingkungan yang tidak menuntut komunikasi verbal. Selanjutnya yaitu ada bagian fisik atau kesehatan. Soalnya bagaimana kondisi pengindraannya, modalitas indrawi, apakah berfungsi secara partial atau terintegrasi tanpa ada hambatan? Jawabannya, tidak ada gangguan signifikan pada fungsi penginderaan. Anak memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik berdasarkan hasil wawancara. Selanjutnya yaitu apakah makanan atau gizinya sudah tercukupi? Jawabannya, kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik. Orang tua memastikan anak mengonsumsi makanan yang seimbang termasuk sayuran, protein, dan buah-buahan. Selanjutnya, apakah anak lahir dengan normal atau gangguan dalam proses kelahiran seperti prematur atau menggunakan alat-alat atau tunnel forlosing? Jawabannya, anak lahir secara normal tanpa komplikasi saat kelahiran, menurut penjelasan dari orang tuanya. Selanjutnya, apakah anak mempunyai penyakit kronis? Anak tidak memiliki riwayat penyakit kronis, anak juga jarang sakit sehingga kondisi kesehatannya dianggap cukup baik. Nah, dilihat dari sosial, soalnya yaitu bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti pengalaman pribadi, falsafah hidup, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan penerapan pola asuh, sikap orang tua terhadap anak. Jawabannya, orang tua anak berasal dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai kerja keras dan menganggap pendidikan sebagai jalan utama untuk meningkatkan kualitas hidup si anak. Kemudian, pekerjaan dan status sosial ekonomi orang tua si anak yaitu ayah bekerja sebagai seorang petani dan ibu sebagai seorang ibu rumah tangga.
dan pendapatan keluarga tergolong cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi kurang memadai untuk menambah sarana pendidikan tambahan seperti les privat ataupun media belajar interaktif. Selanjutnya, tingkat pendidikan dari kedua orang tua juga memiliki pendidikan sekolah menengah atas atau SMA ya, tetapi mereka kurang memahami metode terbaik untuk mendukung anak yang mengalami kesulitan belajar, terutama dalam hal berbahasa. Adapun pola asuh atau sikap orang tua terhadap anak yang diterapkan yaitu pola asuh cenderung otoriter, namun dalam prakteknya juga permisif. Orang tua terkadang memberikan kelonggaran saat anak merasa tertekan dengan tugas-tugas belajar, tetapi tidak memberikan solusi konstruktif sehingga anak kurang termotivasi. Selanjutnya yaitu bagaimana dengan sikap orang tua seperti over ambisius, over analysis, over intelektual, perfectual, anxiety, over protective, dan permisif. Kalau untuk permisif yaitu orang tua seringkali membiarkan anak menghindari tugas atau situasi yang menantang, terutama dalam komunikasi verbal, sehingga anak tidak terbiasa menghadapi kesulitan tersebut secara aktif. Kalau overprotective, ibunya memiliki kecenderungan mengambil alih tanggung jawab anak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tujuan melindungi si anak ini dari frustasi. Namun, hal ini menghambat perkembangan kemandirian si anak. Selanjutnya ada over anxiety. Orang tua merasa khawatir tentang kemampuan anak di masa depan. Selanjutnya, apakah ayah anak termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet, bergaya santai, konsisten, jujur, loyal, dan lain-lain yang berimplikasi kuat terhadap penyesuaian diri anak secara sosial juga dalam proses pembelajaran? Jawabannya, si ayah bertanggung jawab dalam mendukung kebutuhan keluarga, namun gaya pengasuhan yang santai dan jarang terlibat dalam aktivitas pembelajaran anak berdampak pada minimnya dukungan langsung untuk mengatasi kesulitan belajar. Nah, sikap santai dan ketidakterlibatan ini membuat anak tidak mendapatkan dorongan tambahan yang dibutuhkan, khususnya dalam penguasaan bahasa. Selanjutnya, apakah keluarga memiliki anak banyak, anak sedikit, mempunyai anak tunggal, anak tiri, atau anak adopsi? Jawabnya, anak ini adalah anak sulung dari dua bersaudara. Orang tuanya fokus memberikan perhatian kepada anak, tetapi perhatian tersebut belum diarahkan untuk mendukung kebutuhan spesifik anak, terutama terkait kesulitan berbahasa. Selanjutnya, apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan dalam budaya setempat atau budaya industri atau budaya agraris yang akan berpengaruh terhadap persepsi mengenai waktu, kecepatan kerja, pola pikir, hubungan sosial, dan kedisiplinan dalam bekerja yang berpengaruh terhadap pengetahuan dan teknologi pada perilaku anak? Jawabannya yaitu keluarga tinggal di wilayah agraris yang lebih menekankan kerja keras fisik dibandingkan penguasaan teknologi atau kemampuan akademis. Lingkungan ini juga mempengaruhi pola pikir keluarga yang lebih berorientasi pada kebutuhan dasar. Akibatnya yaitu kurang ada perhatian terhadap pengembangan keterampilan komunikasi verbal yang relevan dengan pendidikan di modern. Nah, selesai sampai di sini. Terakhir yaitu saya membacakan kesimpulan dari wawancara. Nah, berdasarkan identifikasi yang dilakukan, anak mengalami kesulitan belajar berbahasa yang ditandai dengan yang pertama, kesulitan memahami bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara verbal maupun tertulis yang menyebabkan anak bingung menjawab pertanyaan dari guru dan orang tua. Yang kedua yaitu gangguan konsentrasi dan motivasi belajar akibat kecemasan serta kurangnya dorongan untuk berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya yaitu keterbatasan lingkungan belajar baik di rumah maupun di sekolah yang kurang mendukung perkembangan keterampilan berbahasa anak. Selanjutnya yaitu pola asuh permisif dan overprotective dari orang tua yang membatasi anak menghadapi tantangan belajar secara mandiri. Kesulitan ini memiliki dampak langsung pada performa akademik anak, terutama pada pembelajaran yang membutuhkan keterampilan
verbal serta menurunkan rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi. Adapun saran yang saya berikan atas temuan identifikasi yang dilakukan untuk orang tua yaitu kembangkan lagi pola asuh sportif, berikan dukungan emosional kepada anak tanpa mengambil alih tanggung jawabnya. Selanjutnya juga dorong anak untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi situasi yang memerlukan komunikasi verbal secara mandiri. Kemudian mungkin bisa dilakukan memberi waktu yang berkualitas, libatkan diri secara aktif dalam kegiatan belajar anak seperti membaca, berbicara dalam percakapan sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman bahasanya, dan sediakan lingkungan belajar yang kondusif. Pastikan anak memiliki akses ke media belajar seperti buku, permainan edukasi, atau perangkat teknologi yang mendukung keterampilan berbahasa si anak. Nah, kalau untuk guru BK, karena tidak ada guru BK di sekolahnya, jadi saya tidak memberikan saran. Kalau untuk guru non BK, saya memberikan saran bisa menggunakan metode pembelajaran interaktif, terapkan teknik yang mengajar yang melibatkan permainan kata, visual, atau teknologi interaktif untuk mempermudah anak memahami konsep bahasa. Kemudian berikan perhatian khusus, sediakan waktu tambahan bagi anak untuk mendiskusikan materi pelajaran yang sulit, terutama yang membutuhkan pemahaman verbal. Selanjutnya yaitu bangun suasana kelas yang inklusif. Dorong suasana pembelajaran yang tidak kompetitif sehingga anak tidak merasa tertekan saat mengalami kesulitan memahami bahasa atau menjawab pertanyaan. Kemudian yaitu sederhanakan materi ajar, gunakan bahasa yang sederhana dan perlahan untuk membantu anak memahami pelajaran dengan lebih baik. Sekian video hasil presentasi yang telah saya bacakan dan telah saya jelaskan. Sampai di sini saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.